Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, melalui video ini Bu Devi akan memberi penjelasan terkait ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian catat kemarin. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Baik, ciri dari makhluk hidup yang pertama itu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Anak-anak, yang namanya makhluk hidup itu pasti bergerak. Tidak mungkin kalau hanya diam saja. Seperti contohnya, kita sebagai manusia itu pasti bergerak kan? Bergeraknya bagaimana? Nah, manusia bergeraknya bisa dengan berjalan, kemudian berlari ketika berolahraga. Itu. Kemudian untuk makhluk hidup hewan. Nah, hewan anak-anak pasti tahu kan, cara bergerak hewan itu bermacam-macam. Kemarin sudah kalian pelajari kalau ikan cara bergeraknya dengan berenang, kemudian cicak cara bergeraknya dengan merayap. Begitu ya. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti bergerak. Itu ciri dari makhluk hidup yang pertama. Untuk ciri yang kedua, itu makhluk hidup bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup juga bermacam-macam. Kemarin sudah kalian tulis bahwa alat pernafasan makhluk hidup itu ada yang dengan paru-paru untuk manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Kemudian juga ada yang bernafas dengan insang seperti pada ikan. Untuk ciri yang kedua, diingat makhluk hidup itu bernafas. Itu ciri dari makhluk hidup yang kedua. Untuk ciri yang ketiga, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Apa artinya tumbuh dan apa artinya berkembang biak? Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Seperti contoh ketika kalian kelas 1 dan kelas 3 ini pasti berat badan kalian, tinggi badan kalian berbeda. Nah, itu yang namanya tumbuh. Jadi kalian tumbuh. Kemudian kalau berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Jumlahnya itu bertambah banyak. Yang misalnya tadinya berjumlah 1, sekarang bisa menjadi 3, 4, atau yang lainnya. Contohnya itu seperti ayam. Nah, ayam awalnya 1, kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian akan menjadi ayamnya itu berjumlah 2 atau 3. Itu yang namanya berkembang biak. Untuk ciri yang keempat, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Untuk apa makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air? Pastinya untuk energi dan untuk bertahan hidup. Bayangkan saja, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, jika sehari saja tidak makan dan tidak minum, pasti lemas kan anak-anak? Nah, itu makanya kita harus makan dan minum untuk sumber energi kita, untuk bertahan hidup. Untuk ciri yang kelima, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan ini berbeda-beda ya anak-anak. Yang sudah kemarin kalian tulis, misalnya kita sebagai manusia, jika kita menatap sinar matahari, pasti mata kita akan menutup. Nah, itu contoh dari peka terhadap rangsang, akan bereaksi. Kemudian juga tumbuhan putri malu. Kalian tahu kan tumbuhan putri malu? Nah, tumbuhan putri malu itu jika kita sentuh ya daunnya, itu pasti akan menutup. Itu juga termasuk contoh dari peka terhadap rangsang. Itu tadi penjelasan Bu Devi mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang perlu anak-anak ingat. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama, bergerak.
yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh dan berkembang biak, yang keempat memerlukan makanan dan air, dan yang kelima peka terhadap rangsang. Itu ya yang perlu anak-anak ingat mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Itu tadi penjelasan dari Bu Devi. Semoga bermanfaat, bisa membantu anak-anak belajar dari rumah. Kurang lebihnya Bu Devi mohon maaf. Anak-anak tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Sekian dari Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.